Hai sahabat peziarah, apa kabar Anda? Saya menyapa Anda pada kesempatan ini. Saya berharap Anda tetap sehat, tetap bahagia, tetap dalam lindungan Tuhan. Saya berdoa supaya Anda tetap dalam keberkahan Tuhan. Amin. Amin. Semangat ya. Oke, pada kesempatan ini saya mau bahas sedikit, ya sedikit saja tidak terlalu banyak-banyak, berkaitan dengan gejala bahwa banyak gereja sekarang ditutup dalam tanda petik, artinya tidak ada lagi perayaan-perayaan bersama di dalam gereja sebagaimana biasanya atau lazimnya kita sebagai orang Katolik. Nah, apa yang harus kita lakukan dan eh, seperti apa sih kejadiannya gitu? Lalu apa efeknya dalam keimanan kita, pertumbuhan iman kita? Pada kesempatan ini juga saya mau menampilkan sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang bapak dari tebing tinggi. Mari kita dengarkan pertanyaannya. Halo Pastor, pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Pastor, apakah Pastor bersedia mendengarkan sharing saya, Pastor? Pastor, saat ini gereja sudah tutup. Perayaan Ekaristi tidak ada lagi. Saya sebagai orang beriman Kristiani, Pastor, merasa rindu ikut terlibat dalam perayaan Ekaristi. Namun, semuanya tidak bisa, Pastor. Karena situasi saat ini akibat pandemi COVID-19. Saya sebelumnya sangat aktif dalam hidup menggereja. Saya selalu berdoa di dalam gereja bersama dengan umat dan berhimpun bersama umat. Saya merasa iman saya tidak ada lagi, Pastor, karena saya tidak ikut terlibat. Untuk itu, Pastor, pada kesempatan ini saya mohon pencerahan kepada Pastor. Apakah iman saya yang sudah tumbuh masih ada? Karena saya hanya mengikuti perayaan Ekaristi lewat live streaming saja. Jadi, bagaimana Pastor? Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih ya kepada Pak F. Barus dari Tebing Tinggi yang telah menyampaikan kepada kami pertanyaan dan sudah dibacakan tadi oleh saudara Stefanus Sule. Yang pertama saya bisa merasakan kerinduan umat Katolik untuk merayakan Ekaristi bersama dengan imamnya di dalam gereja atau di manapun ya, termasuk di lingkungan-lingkungan. Tetapi karena situasi corona saat ini, hal itu tidak mungkin kita lakukan. Demi apa? Demi keselamatan diri kita sendiri dan demi juga keselamatan diri orang lain. Pertanyaannya tadi sudah jelas lah. Biasanya pastor kami datang ke gereja merayakan Ekaristi, berdoa bersama, dan lain sebagainya. Sekarang tiba-tiba itu tidak bisa dilakukan. Bagaimana dengan iman kami? Nah, yang perlu kita eh, garis bawahi dulu bahwa ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi siapapun, ya, termasuk kita umat Katolik. Karena kebijakan dari pemerintah dan situasi penyebaran virus corona ini, ya, akhirnya diambil keputusan bahwa kita harus dulu tinggal di rumah, membatasi pertemuan dengan orang lain secara ketat, supaya mengurung diri dalam arti tidak membuat kontak dengan orang lain, supaya putus rantai penyebaran corona. Ini dilakukan demi kebersamaan, demi keselamatan kita bersama-sama. Ya, tidak mungkin juga hanya dilakukan oleh orang sehat saja. Orang yang sakit juga sama. Dan tidak mungkin juga hanya dilakukan oleh orang yang sudah sakit. Tetapi yang masih sehat juga harus berpartisipasi, harus melakukannya. Supaya apa? Supaya terputus penyebaran itu.
bagaimana sikap gereja? Sudah jelas sikap gereja kita bahwa melalui Bapak Uskup sudah memberikan kita semacam melepaskan kewajiban kita untuk berkumpul bersama di dalam gereja, dalam jumlah besar. Jadi, tidak ada kewajiban kita untuk sementara ini untuk berkumpul bersama. Lalu bagaimana dengan perayaan Ekaristi? Perayaan Ekaristi jelas tidak bisa dilakukan lagi bersama-sama, tetapi gereja sekarang memfasilitasi dengan teknologi yang sudah disediakan, yaitu live streaming. Nah, dengan mengikuti perayaan di dalam perayaan-perayaan yang dilakukan oleh para imam dan disiarkan secara langsung, waktunya bersamaan, itu kata kuncinya, waktunya bersamaan. Apakah itu sah? Sah, tentu saja. Kenapa? Karena kendati imamnya merayakan Ekaristi, katakan saya di dalam gereja, lalu umat mengikutinya dari rumah secara live bersamaan waktunya, itu sah. Ya, itu saya garis bawahi dulu, pertama itu adalah sah. Lalu yang nomor 2 adalah umat itu kan merindukan untuk menerima komuni. Betul ya? Ya, dalam hal ini saya bisa memahami bahwa itu memang saat ini tidak bisa kita penuhi. Ya, tidak bisa kita penuhi. Tetapi ada yang lebih penting dari situ menurut saya adalah masalah iman tadi. Kita tahu dalam perayaan Ekaristi, yang pertamanya adalah bukan menerima roti dan anggurnya, tetapi mengimani Yesus yang menjelma, yang berubah substansinya ketika imam mengangkat roti dan mengangkat piala, itu menjadi Yesus sungguh-sungguh, tubuh dan darah Yesus itu sendiri. Keimanan kita atau keyakinan kita, kepercayaan kita menerima dan mengamini itu sebetulnya makna atau esensi dari Ekaristi. Kita menerima Kristus, kita menerima Dia dalam hidup kita sebagai roti kehidupan kita, sebagai minuman rohani kita, keselamatan. Nah, sekali lagi saya bisa memahami dan saya bisa merasakan kerinduan itu. Tetapi, apakah iman kita otomatis melempem kalau kita tidak merayakan Ekaristi bersama-sama di dalam gereja? Tentu saja tidak. Kenapa? Ya, karena ketika imam mempersembahkan misa dan bersamaan waktunya dengan itu kita ikuti secara khidmat dan berpartisipasi penuh melalui live streaming, pada saat itu iman kita itu terjalin, terbentuk, ya, dan disitulah terjalin yang disebut dengan ikatan batin dengan Yesus. Saya ulangi sekali lagi, pada saat itu terjalin ikatan batin kita dengan Yesus. Pada saat imam mengangkat hosti dan juga mengangkat piala. Jadi apakah iman kita akan luntur? Tentu saja tidak, ya. Tentu saja tidak. Tetapi tetap kita membangun kebersamaan itu, ikatan emosional itu dengan Kristus. Itu iman kita, ya. Lalu bagaimana kalau kita bandingkan diri kita dengan saudara-saudara kita yang lain, apalagi sudah memasuki hari kedua, ya. Nah, saudara kita juga yang muslim, mereka masuk pada Ramadan, bulan Ramadan, hari kedua. Lalu mereka mau bertemu di dalam berdoa di dalam masjid, ya sudah, itu urusan mereka, ya. Tapi tentu saja ada standar, ya, kesehatan untuk memungkinkan bertemu bersama, termasuk jarak dan apa alat-alat yang mereka pakai, ya mereka harus sediakan sendiri, sajadah misalnya, ya. Tetapi kita kembali kepada gereja Katolik, bahwa Bapak Uskup hampir seluruh Indonesia sudah mengambil keputusan bahwa kita sebagai orang Katolik kita harus taat
menunjukkan ketaatan kita dan juga sekaligus tanggung jawab kita untuk mendukung kebijakan dari pemerintah. Kita membatasi diri untuk bertemu, berkontak dengan orang lain selama pandemi COVID-19 ini. Ya, di situ. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan juga kepada Bapak Barus dan juga mungkin para sahabat peziarah dimanapun Anda bisa mendengarkan saya saat ini, yaitu bagaimana cara kita untuk mengikuti dan menumbuhkan iman kita sementara kita tidak bisa berkumpul dalam gereja untuk perayaan Ekaristi. Hampir setiap keuskupan sudah menyediakan teks-teks ibadat sabda yang bisa dipakai oleh setiap keluarga. Bahkan di situ sangat bagus sekali ada yang memakai juga bahasa daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau Keuskupan Medan ini menyediakan bahasa Indonesia, juga bahasa Batak Toba, dan juga bahasa Karo. Luar biasa, ya. Bagus sekali. Di Keuskupan Sibolga sejauh saya tahu juga disediakan juga bahasa Nias dan juga bahasa Batak Toba dan tentu saja bahasa Indonesia. Ibadat yang bisa dipakai oleh setiap keluarga yang bisa mereka lakukan di dalam mereka masing-masing. Apakah kita bisa bertumbuh di situ? Tentu saja. Apalagi tadi dengan perayaan Ekaristi melalui live streaming dan kita di situ sedang membangun ikatan batin dengan Kristus. Apakah kita hilang, tercecer seperti domba yang katakan saja tersesat gitu? Enggak. Kita selalu ada kerinduan dan kita selalu dipersatukan oleh Kristus itu sendiri. Bapak dan Ibu atau sahabat peziarah, siapapun yang mendengarkan saya saat ini, lihatlah setiap saat, setiap hari, para imam mempersembahkan misa. Kendati Bapak dan Ibu kendati saudara-saudara yang lain, umat tidak banyak yang hadir di situ, tetapi perayaan Ekaristi itu selalu dilaksanakan. Pada saat yang sama umat yang berada di rumah atau berada di tempat manapun dan bisa mengikutinya secara live lewat media sosial atau lewat live streaming, saya yakin itu juga sah dia telah mengikuti perayaan Ekaristi. Mengikuti perayaan Ekaristi yang saya maksud di sini adalah terjalinnya hubungan batin dengan Kristus, bahwa dia tidak bisa menerima tubuh Kristus, ya jelas pasti tidak, ya. Dan kita bersabar semoga hal itu bisa terlaksana nanti ketika suasana sudah mendukung, kita berkumpul kembali merayakan Ekaristi bersama secara bersama-sama di dalam gereja. Itu poin di situ, ya. Dan poin selanjutnya saya mau menambahkan, kita harus melihat juga hal yang positif dari situasi sekarang ini. Apa itu? Sahabat peziarah, saat ini justru ada nilai positif. Apa itu? Di dalam gereja sekarang memang tidak ada perayaan yang melibatkan banyak umat yang berpusat di dalam gereja. Tetapi perayaan-perayaan liturgis kecil-kecilan, terutama perayaan-perayaan ibadat sabda, itu justru sedang menjamur dan bertumbuh hampir di semua rumah tangga Kristiani. Itu puji Tuhan menurut saya. Luar biasa. Itu adalah salah satu karya Tuhan. Dan dengan demikian setiap anggota keluarga dipaksa dalam tanda petik untuk menjadi, tanda petik sekali lagi, imam di dalam keluarga itu. Imam dalam arti memimpin ibadat itu. Ada yang bagi-bagi peran. Ada sebagai pemimpin ibadah sabda, ada yang membacakan kitab suci, ada yang membawa renungan, ada yang
menyiapkan lagu, belajar menjadi dirigen di antara mereka sendiri. Memang kelihatannya tidak ramai, tidak heboh seperti perayaan-perayaan di gereja di mana banyak orang. Nggak apa-apa, tetapi ini menurut saya sangat intens, ya sangat mendalam, karena mereka bisa kendalikan situasinya, karena terbatas juga jumlah yang hadir, hanya anggota keluarga. Dan itu sangat menggembirakan. Dan menurut saya bisa menambah lagi iman mereka, karena pada kesempatan itu, mereka mempunyai juga kesempatan untuk membaca kitab suci. Ini bisa menambah pengetahuan mereka, wawasan mereka, dan mereka bisa mendalaminya dalam hidup sehari-hari. Membaca kitab suci itu, sehingga membaca kitab suci sama dengan kita sedang mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Ekaristi sudah tidak penting lagi. Penting. Kita tahu sebagai orang Katolik bahwa Ekaristi adalah puncak dari seluruh perayaan liturgi kita. Kita memang dipersatukan di situ. Tetapi memang sekarang tidak memungkinkan. Ya sudah, apalagi. Ini namanya juga situasi yang sangat memprihatinkan, sangat darurat. Tidak bisa. Tetapi untuk Pak Barus dan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat peziarah yang lain, itu bukan berarti iman kita stop atau tidak bertumbuh. Tapi justru iman kita, menurut saya sekarang semakin berkembang, bertumbuh dengan keterlibatan dan partisipasi umat dan keaktifan umat di setiap rumah tangganya. Berikutnya mau saya sampaikan juga dalam situasi seperti ini, sikap mengikuti perayaan Ekaristi dalam live streaming. Ya menurut saya jangan sampai kita mengikuti misa live streaming yang dipersembahkan oleh para imam kita, sementara kita sibuk juga beraktivitas yang lain atau ngobrol dan lain sebagainya, tapi kita sudah anggap sudah ikut. Tidak. Itu saya menyarankan supaya di rumah itu ada meja kecil, ada salib, simbol-simbol tertentu ya, ada lilin ya. Lalu kemudian semua berpusat di situ sehingga seolah-olah kita mendengarkan ya Yesus sedang mempersembahkan Ekaristi bagi kita melalui imam kita, dan di situ kita sungguh-sungguh ya hayatinya. Kita harus prihatin. Jadi kerinduan kita ya yang ada dalam diri kita itu kalau kita semakin kembangkan kerinduan itu, maka itu menjadi semakin erat ikatan batin kita dengan Yesus. Dan saya yakin sebentar lagi ya pandemi Corona 19, COVID-19 ini akan berhenti. Dan kerinduan itu akan kita penuhi nanti, akan berlimpah rahmatnya jika kita bisa merayakan Ekaristi bersama kembali. Saya mengajak para sahabat peziarah dan siapapun Anda pada saat ini untuk tetap bertumbuh dalam imannya. Bangun ikatan batin dengan Kristus, ya, hadirkan Kristus dalam hidup kita, dan kemudian kalau Anda kesempatan ikutilah ya live streaming yang sudah disediakan oleh setiap keuskupan, termasuk Keuskupan Medan. Ada jam-jamnya yang sudah disiapkan, Keuskupan Sibolga juga sejauh saya tahu, dan keuskupan-keuskupan lain juga sudah menyediakannya. Tinggal ikuti saja, siapkan waktu untuk itu. Saya berdoa dari tempat ini, semoga Anda semua sehat, semoga kerinduan untuk bertemu Tuhan dalam Ekaristi akan segera terwujud, dan kita berdoa untuk negara kita dan setiap orang yang ada di Indonesia agar secepat mungkin sehat bagi yang sakit dan yang sehat tetap terjaga kesehatannya. Kita berdoa juga dalam nama Yesus, semoga corona ini cepat berlalu dari negara kita. Salam, Tuhan berkati saudara semuanya.